Halo, berikut ini adalah paparan tentang program fasilitasi ujian sertifikasi internasional. Jadi berikut adalah paparan tentang program TOEIC ini bagi siswa SMK di Indonesia tahun 2020. Siapa yang berhak memperoleh bantuan TOEIC dari Direktorat SMK? Yaitu seluruh siswa SMK di Indonesia kelas 11 dan kelas 12. Jadi kalau tahun kemarin hanya kelas 12 yang berhak, jadi kalian yang sekarang duduk di kelas 12 kemarin tidak punya kesempatan, tapi tahun ini kalian yang duduk di kelas 11 punya kesempatan juga. Kesempatan emas bagi kalian, karena apapun hasilnya kalian akan belajar dan punya kesempatan lagi untuk tahun depan. Apa yang dimaksud dengan TOEIC? Nah, kalian bingung kan? TOEIC itu apa? Jadi tes bahasa Inggris itu kita kenal namanya TOEFL dan kita juga kenal mengenai TOEIC. Bedanya, TOEFL seringkali digunakan di bidang pendidikan, sedangkan TOEIC digunakan di bidang pekerjaan. Tapi hal ini akan saya bahas nanti ketika kalian sudah bergabung dengan kelompok ini. Jadi di sini jelaskan TOEIC, Test of English for International Communication, ujian sertifikasi internasional kemampuan bahasa Inggris yang banyak digunakan di dunia kerja dan pendidikan secara umum. SMK acuannya adalah pada dengan TOEIC. Sedangkan program bantuan ini menggunakan CBT atau UBK nantinya. Berapa jumlah sasaran penerima bantuan TOEIC? Bantuan TOEIC tahun 2020 tersedia untuk 75.000 siswa SMK pilihan. Maksudnya, pilihan di sini adalah siswa-siswa yang benar-benar berminat, belajar, dan mau mempersiapkan diri. Kalian tidak usah minder karena merasa saya tidak pintar, belum tentu. Ya, belum tentu juga bahwa kalian yang selama ini pendiam, ternyata TOEIC-nya bagus. Bahasa Inggrisnya pintar berarti aslinya. Setiap SMK memiliki kesempatan yang besar untuk menerima bantuan TOEIC tahun ini. Maksudnya apa? Kuota tahun 2018 dan 2019 hanya untuk 22.000 siswa SMK. Tapi tahun ini jumlahnya mencapai 75.000. Hampir 4 kali lipatnya. Sehingga peluangnya besar untuk kalian mendapatkan sertifikat ini. Apa toh manfaat mengikuti program bantuan TOEIC? 1. Sertifikat TOEIC merupakan sertifikasi yang diakui secara internasional dan sangat bermanfaat untuk digunakan oleh para lulusan SMK dalam bersaing di dunia kerja. Sertifikat TOEIC ini berlaku dimanapun, ya, karena kelasnya adalah internasional. Jadi dimanapun berlaku, bahkan untuk kerja di luar negeri. Setiap tahun selalu ada yang tanya pada saya karena mereka ingin melanjutkan entah pertukaran pelajar sekolah ke luar negeri. Dan saya bilang bahwa tidak bisa tes TOEIC sewaktu-waktu. Jadi waktunya sangat terbatas. Biasanya itu serempak di seluruh dunia. Yang kedua, setiap SMK akan memperoleh data pengujian kemampuan bahasa Inggris para siswa, baik hasil seleksi VERA maupun ujian sertifikasi TOEIC. Jadi nanti ada dua tahap, yang pertama adalah seleksi VERA, dan yang kedua adalah ujian sertifikasi TOEIC. Kenapa harus ada dua tahap? Karena biayanya sangat mahal. Satu sertifikat bisa 1 jutaan. Saya juga lampirkan link, bisa kalian cek sendiri nantinya. Tapi kalian punya kesempatan gratis ya. Seleksi VERA ini juga kalian akan tahu skornya nanti berapa kemampuan kalian. Sehingga tidak mungkin semua yang ikut seleksi ini nantinya diberi sertifikat TOEIC. 3. Data hasil ujian TOEIC dapat dimanfaatkan oleh Direktorat SMK dan Dinas Pendidikan dalam proses perekrutan program-program beasiswa, pertukaran pelajar ke luar negeri, dan program internasional lainnya. Sangat menarik kan? Ya. Berikutnya, pertanyaan yang mungkin muncul di benak kalian adalah, tapi saya belum pernah belajar TOEIC. Iya, pertanyaan bagus. Saya tidak tahu apa itu TOEIC dan saya belum pernah belajar TOEIC. Selalu ada awal. Ya, selalu ada awal. Ini adalah awal bagi kalian yang belum kenal TOEIC. Tapi sebenarnya TOEIC bukan sebuah pelajaran. Pernahkah kalian merasa belajar berlari? Jadi TOEIC bukan sebuah pelajaran. TOEIC adalah alat ukur seberapa jauh kemampuan bahasa Inggris kalian setelah belajar 10 tahun atau lebih. Sama halnya
ketika kalian mendapatkan ujian lari dari guru olahraga kalian. Meskipun tentu saja ada cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan kita, baik dalam hal lari maupun mengerjakan TOEIC. Intinya apa? Nggak usah takut. TOEIC ini cuma mengukur seberapa jauh atau bahasa Inggrismu. Jadi sebenarnya tidak ada istilah gagal di dalam TOEIC. Apapun hasilnya, kamu akan mengetahui, oh level bahasa Inggris saya adalah sekian. Lalu bagaimana kalau saya gagal? Nothing to lose bro, sis. Remember, it is free. Ingat, ini gratis loh ya. Nothing to lose. Jadi kalian akan punya banyak kesempatan, terutama yang di kelas 11 ya. Jadi karena ini gratis, kalau kalian ikut tes TOEIC yang internasional, biayanya hampir 1 jutaan. Atau mungkin lebih. Ya, belum lagi transportasi, karena tidak mungkin diadakan di Tuban juga. Jadi, kalian punya kesempatan mendapatkan tes ini secara gratis. Selain itu, ketika kalian nanti bergabung di dalam grup, kalian punya kesempatan untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan gratis. Kurang menarik gimana? Kegagalan temanlah kalian yang tidak mau mencoba, karena kalian tidak akan pernah tahu kemampuan kalian dibanding yang lain. Jadi, hasil seleksi, meskipun tidak lolos yang international test, tetap bisa dijadikan alat ukur dan dijadikan motivasi, serta pengalaman jika suatu saat kalian butuhkan tes saat dunia kerja. Khususnya kalian masih kelas 11, kalian akan tahu lebih banyak tentang model TOEIC ini, sehingga apa saja yang harus saya persiapkan untuk menghadapi tes berikutnya. Join the group chat ya, waktu terbatas sebelum tanggal 10, karena setelah itu akan kita daftarkan ke pusat. Oke, thank you. Jangan tunda, silahkan segera join. Hal-hal tentang teknis tentang TOEIC itu apa nanti akan saya bahas dan akan saya share pembahasannya pada saat kalian sudah gabung di grup. Dan hanya mereka yang bergabung di grup lah yang akan mendapatkan kesempatan itu. Oke, bye-bye.